"Bang, kamu streamer kikirin pack kesukaanku." "Oh ya? Kalau gitu ayo tidur bareng." "Lah kok gitu?" "Ya kamu kesepian kan? Kamu punya masalah keluarga kan? Kamu butuh tempat yang aman kan?" "Iya sih, tapi aku masih di bawah umur, Kak." "Hoho, makin bagus dong." Gitulah kurang lebih cerita yang terjadi. Fairkun, seorang streamer Kiki Impact yang terjerat kasus PDF. Dan ini bukan lagi cuma melalui chatan kayak James Jorgan atau Exo Wolf and Share, kalian bisa nonton video gue yang ini. Tapi kali ini si Fairkun udah mendidiri korban di bawah umur bahkan hingga 2 kali. Gue tahu kasus ini udah lama banget dimulai sejak korban melapor pertanggal 7 Desember 2023 dan mulai viral di TikTok pada bulan Maret 2024 hingga kasus ini tidak berhasil diselesaikan. Gue bikin video ini karena gue pengen naikin lagi kasus ini karena berdasarkan video terakhir si korban, masalah hanya diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar kekurangan bukti. Padahal korban dan pihak keluarga menolak keras penyelesaian secara kekeluargaan. Ya lu gila kali, anak di bawah umur lu tidurin minta penyelesaian secara kekeluargaan. Video kali ini bakal membahas dengan lengkap mengenai kasus ini, terutama mengungkap identitas si Fairkun, siapa korbannya, gimana kejadiannya, dan gimana tanggapan korban. Gue bakal bagi jadi 7 bagian. Mari kita mulai. Pertama, siapa itu Fairkun? Fairkun adalah seorang streamer Kiki Impact yang melakukan streaming di platform TikTok dengan jumlah followers mencapai 5.000 followers. Tentu aja karena Fairkun menggunakan wajah aslinya ketika live stream berbeda dengan VTuber, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan informasi pribadinya. Dikutip dari Discord chat salah seorang pengguna, nama asli dari Fairkun adalah Ferdianto Darmawan, seorang keturunan Chinese atau Cindo dengan usia 28 tahun dan berkuliah di Universitas Kristen Maranatha di jurusan hukum. Anjir banget cok, beda 13 tahun sama korban yang bahkan masih di bawah umur legal. Stres lu. Kalian juga bisa lihat ada data seperti nomor telepon yang saat ini sudah dinonaktifkan, tanggal lahirnya, bahkan hingga jenis mobilnya, dan dia juga tinggal di Sudirman. Ini netizen emang keren banget sih, serta ID Genshin Impact-nya dan bahkan IG keluarganya si Fairkun juga ditemukan semua. Ini contohnya salah satu postingan dari keluarganya yang menampilkan wajah si Fairkun. Konten si Fairkun ini berpusat pada game Genshin Impact yang mana terkadang kontennya tidak lepas dari konteks PDF pada salah satu karakter Genshin yang memiliki rupa anak-anak, yaitu Nahida. Kenapa gue bilang memiliki rupa anak-anak? Soalnya umur Nahida sendiri udah 500 tahun. Berdasarkan pengakuan dari salah satu pengguna Twitter, dia masuk ke dalam Discord-nya si Fairkun sejak tahun 2022 dan mengatakan kalau si Fairkun ini kalau lagi live stream ataupun buat konten suka sekali melakukan dirty jokes atau candaan berbau seksual. Meskipun dia sadar bahwa target pasar dari game Kiki Impact ini kebanyakan adalah anak di bawah umur. Jadi emang si Fairkun Tool ini nggak tahu malu banget. Kedua, siapa korbannya? Sebenarnya korban si Fairkun ini nggak cuma satu orang. Si Fairkun berusaha untuk memanipulasi banyak orang. Terlebih lagi, kebanyakan adalah anak di bawah umur yang kita ketahui bahwa mereka adalah target pasar dari game ini. Kayak contohnya berdasarkan video TikTok yang diupload oleh seorang pengguna dengan username Lumine yang bilang kalau korban si Fairkun ini bukan cuma satu aja. Temenku yang di bawah umur juga dimintain pub. Terus sampai ada yang disuruh cepetan legal biar bisa sama dia. Kemudian dilampirkan bukti percakapan si Fairkun ke korban di bawah umur yang ternyata benar. Si Fairkun ini minta pub. Dan juga si Fairkun ini menunggu korban di bawah umur lainnya untuk cepetan legal. Gue yakin kita semua udah tahu maksud dari si Fairkun ini apa tanpa perlu gue sebutkan. Gue yakin sebenarnya masih banyak korban tapi gak berani speak up. Tapi video kali ini akan lebih berfokus membahas kejadian korban di bawah umur atau lebih tepatnya berusia 15 tahun pada saat itu yang masuk kategori di bawah umur legal yang udah di tahap hingga ditidurin sebanyak 2 kali. Di sini gue gak bakal memberikan informasi apapun mengenai korban mengingat ini merupakan bentuk privasi korban dan juga korban masih di bawah umur. Mari kita bahas kejadiannya. Ketiga, kronologi kejadian. Cerita berawal dari seorang pengguna anonim di TikTok yang membagikan isi percakapan dirinya dengan si Fairkun di Discord. Bisa kita katakan kalau ini adalah percakapan yang berasal dari sudut pandang korban. Gue udah susun bukti yang dilampirkan berdasarkan urutan waktu percakapan dan isi percakapannya yang diawali dengan si Fairkun yang memuji si korban. "Kamu seksi banget pas pakai seifuku. Koko sampai anu 3 kali ya kalau nggak salah." Sebagai informasi tambahan, seifuku adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan baju sekolah di Jepang. Yang artinya si Fairkun ini emang punya kelainan dan cenderung PDF. Kemudian percakapan dilanjutkan dengan korban yang mengatakan, "Iya anjir brutal banget." Dan si Fairkun membalas, "Enaknya pas di mana kalau kemarin?" Berdasarkan bukti percakapan pertama ini dapat disimpulkan kalau korban di bawah umur legal yang berusia 15 tahun ditidurin oleh si Fairkun yang berusia 28 tahun pada saat itu sambil memakai baju anak sekolah Jepang. Dilihat dari tanggal percakapan yang terjadi pada tanggal 26 November 2023 dan si Fairkun yang bertanya, "Enaknya pas di mana kalau kemarin?" Artinya korban ditidurin pada sehari sebelumnya yaitu tanggal 25 November 2023. Sebelum lanjut lebih dalam, gue harap kalian tidak menyalahkan korban sama sekali kayak contohnya, "Itu kan mau sama mau, kok korban bisa mau sih?" ataupun pernyataan lainnya yang menyudutkan korban. Ketahuilah bahwa korban berada di bawah umur legal dan dengan mudahnya dimanipulasi oleh si Fairkun. Gue akan jelaskan dari sudut pandang korban gimana kondisi korban pada saat itu di bagian selanjutnya nanti. Jadi gue harap kalian nggak langsung tutup videonya dan seenaknya salahin korban. Kemudian percakapan dilanjutkan dengan si Fairkun yang bertanya, "Tapi pengalaman pertama ya?" Dan si korban mengiyakan bahwa semua yang dilakukan itu baru pertama kali. Si Fairkun pun mulai memanipulasi si korban lagi dengan memuji korban yang meskipun baru pertama kali, korban sudah cukup jago. Bukti kali ini menunjukkan kalau korban di bawah umur merupakan seorang perawan pada saat itu dan si Fairkun berhasil memanipulasi korban dan merebut keperawanannya. Selanjutnya percakapan dilanjutkan dengan Fairkun yang mengatakan bahwa jika suatu saat si korban main sama pacar ataupun suaminya, pura-pura aja nggak bisa. Percakapan kali ini cukup gila. Ini menunjukkan kalau dari awal sebenarnya tujuan si Fairkun mendekati korban bukanlah murni rasa sayang dan ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, melainkan hanya ingin merebut keperawanan si korban yang masih di bawah umur untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri dengan cara memanipulasi korban yang notabene adalah seorang fans dari si Fairkun. Kemudian
bukti percakapan selanjutnya berfokus kepada si Verkun yang berusaha untuk memastikan kejadian tersebut tidak diketahui oleh siapapun, terutama keluarga korban. Isi percakapannya yaitu si Verkun mengatakan, "Kalau disimpan buat apa? Koko mikir aneh-aneh tau nggak? Langsung Koko cepet ke resepsionis minta ganti kasur. Soalnya ada darah. Terus Koko kepikiran chat kita di WA." Bukti kali ini menambahkan langsung bahwa si korban di bawah umur baru pertama kali melakukannya hingga ada bercak darah di kasur. Dan juga tingkah laku si Verkun yang menunjukkan kalau dia takut ketahuan dengan cepat minta ganti kasur. Selanjutnya percakapan lebih berfokus kepada si Verkun yang takut ketahuan. Misalnya si Verkun bilang, "Itunya dibuang aja, semuanya dimusnahkan. Takutnya diam-diam keluarga kamu ke hotel." Lalu takut kalau chat dirinya dengan si korban dilihat oleh keluarga korban, sehingga si Verkun berusaha memanipulasi korban untuk tidak membuka percakapan mereka ke siapapun itu. Isinya, "Kalau kamu dimarahin atau dipaksa buka chat kita gimana? Kan kamu orangnya polos. Koko takut kalau misalnya disuruh buka, amit-amit." Dari sini aja si Verkun udah mulai ketakutan karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan berusaha untuk menutupi bukti yang ada serta memanipulasi korban untuk tidak melapor ke siapapun ataupun menunjukkan percakapan mereka. Verkun sendiri juga mengatakan kalau korban itu polos, yang artinya emang Verkun dengan sadar meniduri korban di bawah umur yang polos dan gampang untuk dimanipulasi. Kemudian percakapan dilanjutkan oleh si Verkun, "Kan kita harus mikir yang terburuknya, bukan yang happy-happynya. Makanya Koko minta hapus chat yang di WA. Apalagi om sama tante kamu itu pinter banget dari cara ngomongnya. Koko harus hati-hati tahu sama temen kamu itu. Gila ini orang, sakit banget dah, manipulator banget." Memanfaatkan kondisi korban di bawah umur yang polos dan merupakan fans si Verkun serta punya masalah keluarga yang akan nanti kita bahas. Kemudian percakapan selanjutnya dari si Verkun di hari yang berbeda yang bilang kalau si Verkun ini pengen lihat buah-buahannya si korban dengan embel-embel mental health. "Pengen lihat buah kamu biar mental health, Koko aman. Bapak kok mental health." Ya, Verkun berusaha untuk memanipulasi korban dengan berbagai cara, bahkan menambahkan istilah mental health ke hal yang gak ada hubungannya sama sekali. Karena belum mendapatkannya, kemudian si Verkun melanjutkan percakapan dengan merayu korban yang bilang kalau si Verkun ini butuh pap dari orang yang dia sayang. Iya, kepikiran mulu kalau udah anu sama orang yang disayang, langsung stong. Lagi-lagi bukti percakapan ini menjelaskan kalau si Verkun ini sudah meniduri korban di bawah umur. Setelah percakapan tersebut bocor ke publik, mulai muncul kesaksian dari beberapa viewers lainnya, seperti contohnya dari XIV yang bilang, "Tolong berhenti mention aku terkait kasus ini. Iya benar dulu aku sering donate dan setelah mengetahui kasus ini aku kecewa. Pelaku kabur dengan membubarkan grup WA, server Discord, menghapus semua video TikTok dan YouTube." Kemudian adik tingkat dari si Verkun yang katanya si Verkun ini mulai gerah kasusnya terangkat ke publik. "Aku kayak gini karena tahu dia secara personal dan sekampus. Dia emang bercandanya jorok gitu, tapi gak nyangka jadi PDF." Info terakhir yang gue dapat, si Verkun ini udah mulai ngaku kalau dia emang lakuin dan mau nempuh jalur hukum. Buat kalian yang lupa, si Verkun ini punya latar belakang keluarga yang cukup berada serta dia lulusan hukum. Kemudian kesaksian dari penulis tweet ini, "Kesaksianku sebagai viewer selama Verkun ini emang beneran selama streaming jokes dia jorok banget. Terus juga hobinya review pub gitu." Kemudian gimana kelanjutan dari sosial media si Verkun setelah viral? Mulai dari nomor WhatsApp yang sudah tidak aktif, video TikTok yang sudah dihapus semua, dan juga si Verkun ini keluar dari grup chat WhatsApp-nya sehingga posisi admin berpindah ke tangan orang lain. Yang mana seharusnya si Verkun membubarkan grup tersebut terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan komunitas di dalam grup tersebut mengumpulkan informasi personal si Verkun. Pembuat tweet juga membagikan percakapan dirinya dengan si Verkun yang membuktikan kalau nomor WA si Verkun itu asli. Kemudian isi percakapan di grup WhatsApp yang mulai saling membicarakan si Verkun seperti korban yang mulai speak up, data pribadi si Verkun, serta informasi kalau korban sudah melapor. Verkun sendiri sudah mengganti nickname-nya di Genshin untuk menghilangkan jejak. Bukti tambahan dari salah seorang pengguna TikTok yang melampirkan Verkun yang sedang berada di hotel berdekatan dengan tanggal chat kejadian tersebut. Verkun menjelaskan bahwa dia ada urusan ke suatu tempat. Tetapi setelah bicara dengan korban, diketahui bahwa Verkun live setelah korban pulang. Di slide selanjutnya yang isinya bilang kalau si XIV ini di reach out korban. Dan korban bercerita ke bahwa Verkun mengambil kesempatan saat korban lagi merasa down untuk melakukan hal tersebut dan juga ngata-ngatain korban. Verkun juga mengaku bahwa dia pernah melakukan hal tersebut dengan mantannya. Jadi bukan pertama kalinya. Dikutip dari pernyataan korban. "Dan lebih sakit hati lagi setelah dia lakuin itu sama aku. Dan pas aku mau pulang, dia bilang, 'Kamu udah rusak malah tambah rusak,' sambil ketawa kecil. Terus setelah beberapa hari dilaporin ke polisi, dia bilang, 'Kamu bego banget ya, kan Koko udah bilang hapus semua chatnya.' Dan kemudian bukti percakapan si Verkun dengan orang lainnya yang agak-agak gimana gitu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita masuk ke poin nomor 4. Mari kita bahas dari sisi korban. Keempat, tanggapan korban. Ini adalah TikTok dari si korban yang mengupload foto bukti percakapan tersebut. Untuk postingan tersebut di take down oleh TikTok dan tersisa 2 postingan lainnya yang muncul setelah kasus ini dilaporkan. Akan gue rangkum dari postingan pertama yang diupload tanggal 29 Mei 2024. Halo semua, semoga kalian sehat selalu ya. Di sini aku mau sedikit bercerita. Kalian pasti udah tahu apa yang terjadi bulan Maret 2023 kemarin kan? Aku dari kecil udah ngalamin kekerasan dalam bentuk perkataan ataupun fisik dari mamaku atau teman SD ku, sampai aku jadi tidak terlalu dekat dengan mama. Papaku bekerja jauh dari rumah, sampai aku menjadi anak yang kekurangan perhatian dari sosok manapun hingga akhirnya pada tahun 2023 aku bertemu dengan Verkun, orang yang aku anggap kokoku sendiri, orang yang aku anggap sebagai peran pengganti. Si Verkun menawarkan untuk bertemu dengan berkata untuk menenangkan aku. Di situ aku ngerasa ada orang yang begitu sayang sama aku. Di situ aku merasa mendapatkan perhatian yang aku inginkan, mendapatkan kasih sayang. Aku juga dari SMP sudah dipengaruhi lingkungan dengan bahasa yang kurang baik dan juga teman SMP ku yang bilang itu cuma jokes saja. Dan karena itulah aku berpikir si Verkun yang suka dirty jokes itu hanya jokes biasa. Aku tidak memikirkan terlalu jauh dan berusaha sepositif mungkin. Dan di
saat Faircon mau melakukan itu, kenapa aku tidak melawan? Aku mau banget lawan, tapi di satu sisi aku juga takut jika dia melakukan kekerasan lebih yang membuatku mati di tempat. Aku pun tahu ini juga aku salah terlalu percaya sama orang, salah terlalu sayang sama orang hingga aku gampang dimanipulasi. Setelah kejadian itu, si Faircon sempat bilang, kamu udah rusak malah tambah rusak. Dan, kamu bego ya, kan Koko udah bilang hapus semua chatnya. Itu adalah kata-kata dari si Faircon yang masih teringat jelas dalam pikiranku. Aku sekarang seperti kehilangan arah, aku bingung harus ngelakuin apa, rasanya hancur, takut memenuhi pikiranku, dan aku minta maaf udah malu-maluin fandom, aku minta maaf udah nggak bisa ngelawan dia, aku juga sadar aku salah. Kemudian video selanjutnya yang diupload pada tanggal 30 Juni 2024 yang isinya, halo semuanya, apakah masih ada yang ingat sama kasus Faircon? Di sini aku mau infokan kepada semuanya bahwa sangat disayangkan hingga sekarang pun Faircon tidak diberikan sanksi lewat jalur hukum, melainkan hanya sanksi sosial. Ternyata pihak yang berwenang udah melakukan penangkapan, sudah mendatangi Faircon dan keluarganya, namun pihak dari pelaku mengajak damai dan meminta maaf, tetapi aku dan keluargaku tidak menyetujuinya. Aku rasa hal ini tidak boleh selesai seperti ini aja, sayang sekali pihak berwenang tidak bisa menangkap secara asal, karena dikatakan bahwa mereka masih perlu bukti yang lebih banyak lagi. Kami melapor per tanggal 7 Desember 2023, dan hingga saat postingan ini dibuat, 30 Juni 2024, belum ada tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya terakhir kami 14 Juni 2024 ke pihak Polresnya dan mendapat info bahwa pelaku hanya ingin minta maaf dan damai. Sini aku ingin meluapkan perasaanku, jujur aku sangat kecewa kenapa aku ingin menaikkan kasus ini lagi, karena aku tidak ingin hal ini terjadi ke korban lainnya, terutama untuk kasus ini pelakunya tidak tertangkap, dan bahkan hanya ingin damai saja, meskipun sudah ada bukti laporan seperti hasil visum dan bukti percakapan. Diriku hanya bisa berharap masalah ini bisa selesai secepat mungkin dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukumnya. Oke, jadi berdasarkan tanggapan korban, kita dapat mengambil beberapa poin penting. Pertama, lingkungan korban. Korban datang dari latar belakang yang cukup toksik, dapat kita lihat dari kekerasan secara fisik ataupun melalui ucapan oleh ibunya dan teman SD-nya. Ditambah lagi, ayahnya sedang bekerja jauh sehingga jarang pulang ke rumah dan juga kakaknya sendiri yang tidak peduli terhadap dirinya. Kedua, kehadiran Faircon. Kurangnya perhatian yang didapatkan oleh korban dimanfaatkan oleh streamer PDF ini untuk mendekati korban dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang sayang kepada korban, dengan tujuan memanipulasi untuk mendapatkan kehormatan korban. Ketiga, laporan korban. Setelah kehormatan korban direbut, korban merasa sudah dimanipulasi dengan love bombing atau rasa sayang palsu. Hal ini membuat korban melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ditanggapi melalui jalur hukum, melainkan hanya melalui jalur kekeluargaan atas dasar kurangnya bukti, meskipun sudah ada bukti laporan seperti hasil visum dan bukti percakapan. Bahkan setelah melapor, si Faircon masih berani ngata-ngatain si korban bahwa dirinya sudah rusak. Oke, karena seluruh informasi sudah gue tampilkan, sekarang saatnya mengurutkan semuanya berdasarkan waktu kejadian. 5. Rangkuman kronologi. 25 November 2023, korban ditidurin untuk pertama kalinya dan setelah itu si Faircon melakukan live streaming setelah korban pergi meninggalkan hotel. 26 November 2023, korban melakukan percakapan dengan si Faircon mengenai kejadian kemarin dan Faircon meminta untuk menghapus bukti percakapan. 7 Desember 2023, korban melaporkan si Faircon disertai hasil visum dan bukti percakapan ke pihak berwajib. 22 Maret 2024, korban mengupload bukti percakapan tersebut ke TikTok. 23 Maret 2024, kasus mulai viral dan data pribadi si Faircon sudah didapatkan. 24 Maret 2024, Faircon mulai menghapus seluruh video-videonya, server Discord-nya, serta menonaktifkan nomor WhatsApp untuk menghapus jejak. 5 Mei 2024, korban mengupload video curhatannya di TikTok mengenai kondisi lingkungannya dan bagaimana ia bisa dimanipulasi oleh si Faircon. 14 Juni 2024, korban pergi ke pihak Polresnya dan mendapatkan informasi bahwa pihak pelaku hanya ingin masalah ini diselesaikan dengan minta maaf dan damai. 30 Juni 2024, korban mengupload video selanjutnya yang isinya mengenai kelanjutan kasus ini ketika laporan sudah diberikan. Mulai sejak video ini dibuat, sudah tidak ada lagi kelanjutan mengenai kasus ini, dan gue mengambil kesimpulan berdasarkan video terakhir yang diupload oleh korban, yaitu si Faircon tidak mendapatkan hukuman apapun, dan terpaksa semua berakhir dengan damai. 6. Kesimpulan. Jadi si Faircon ini sebenarnya sadar apa yang dia lakukan. Dia dengan sadar tahu bahwa korbannya adalah anak di bawah umur, dan tentunya sebagai anak lulusan hukum, dia tahu hal ini sangatlah ilegal. 7. Tanggapan pribadi. Gue kesel banget ngeliatin kasus ini di mana si Faircon hanya memanfaatkan korban yang merupakan fans dirinya dan sedang terpuruk untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Korban dimanipulasi sedemikian rupa hingga merasa hal tersebut adalah bentuk kasih sayang, padahal aslinya hanyalah kebohongan semata. Ini juga menjadi pengingat buat kalian para viewers untuk menjaga batasan antara idola dan penikmat konten mereka. Gue tahu rasanya pasti seneng banget kalau bisa dinotis sama idola kalian, tapi pastiin kalian juga tetap sadar dan menjaga batasan. Kalau kalian mikir, wah korban kan juga mau, sadar wah itu korban masih di bawah umur, lu punya otak kagak?